Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Bapak Lutfi Hadi Kusuma. Terima kasih Pak atas menyempatkan waktunya. Teman-teman operator di lingkungan PT KIS, di lingkungan Kopertais wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, teman-teman semua, terima kasih masih eksis dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita memasuki sesi yang kedua. Tadi pagi kita sudah mengikuti kajian bersama tentang regulasi dan pemecahan masalah-masalah seputar pelaporan di PD Dikti. Saat ini juga beliau Pak Lutfi sama ahlinya di bidang pelaporan dan data terkait dengan emis ya, karena kita ada dua kewajiban yang harus kita penuhi, ya pelaporan predikti ya juga pelaporan emis. Nah ini barangkali Pak ada beberapa kendala karena satu, kita banyaknya operator kampus yang gonta ganti barangkali ya, kemudian juga ada beberapa kali updating ada perubahan fitur dan lain sebagainya di emis sendiri, sehingga banyak permasalahan yang sedikit mengganggu dan menghambat kita dalam proses pelaporannya. Nah maka teman-teman semua, sesi kali ini adalah momen itu kita manfaatkan event ini untuk sama-sama kita selesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Semoga harapannya adalah semua kampus di Indonesia, wabil khusus di lingkungan Kopertais wilayah 1, diharapkan semuanya emis sudah terlaporkan dengan baik dan tidak ada lagi masalah-masalah yang berhubungan dengan kendala-kendala pelaporan. Baik, untuk mempersingkat waktu, dengan hormat, waktu dan tepat saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Lutfi untuk memandu materi seputaran emis. Dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Didi sudah membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak Wakil Koordinator Kopertais 1 Profesor Dr. Sururin MAG, yang saya juga hormati Bapak Sekretaris Kopertais 1 Bapak Dr. Abdul Muin MPD, Bapak Ibu pengurus dari Kopertais 1, serta yang tak lupa saya hormati dan saya junjung Bapak Ibu user champion emis untuk wilayah Kopertais 1. Baik, sebelum memulai ke materi ya, izinkan saya terlebih dahulu, yang pertama saya ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang sebesar-besarnya karena pendataan kemarin di semester ganjil itu sangat amat jauh dari kata sempurna ya Pak ya. Jadi mungkin bisa sedikit saya ceritakan di awal. Pada tahun 2024 kemarin kami bertransisi ya. Jadi emis ini sebelumnya dikembangkan oleh pengembang, di mana kami didanai dari World Bank. Nah,
pada saat Januari kemarin World Bank-nya sudah habis karena memang periodenya itu sampai 2024 dan itu transisi ke full dipegang oleh kita di Kementerian Agama. Setelah itu baru memang ada perubahan dari masalah teknis dan kepengelolaan gitu ya Pak ya. Ya jadi urusan-urusan teknis yang memang tadinya pengembangan aplikasi, maintenance aplikasi itu dilakukan oleh pengembang, itu bertransisi jadi ke kami gitu ya. Satu itu lalu kami banyak melakukan pendalaman atau pembelajaran terhadap aplikasi emis ini yang memang baru full diserahkan ke kita. Nah, setelah itu di bulan Februari kami juga ada sedikit maintenance ya. Sebetulnya jalannya itu pas di bulan Maret, tapi sudah direncanakan awalnya bulan Februari itu perencanaan pindah migrasi emis dari server cloud ke server on-premise gitu. Jadi itu prosesnya cukup panjang ya, sehingga baru berjalan di bulan Maret. Nah, bulan Maret sampai ke pertengahan itu kita masih banyak proses migrasi lah, seperti ada pemindahan aplikasi, pemindahan data, setup konfigurasi, lalu dan lain-lain lah. Itu prosesnya teknis banget, kalau saya ngomong takut gimana. Nah, lalu setelah itu proses perpindahan migrasi ini memang tidak terlalu berjalan dengan mulus gitu ya. Jadi aplikasi yang tadinya di server cloud itu sudah cukup settle gitu ya, ketika berpindah ke server baru dia banyak crash-nya, banyak bug-nya gitu. Tentu saja itu menjadi satu kendala kita yang memang harus kita perbaiki. Jadi yang sebelumnya saya juga ada plan untuk pengembangan, untuk maintenance, sampai sehari ini itu masih tertunda gitu. Jadi masih belum bisa dilaksanakan. Selain itu memang yang berdampak juga tidak hanya di emis perguruan tinggi, tapi emis itu memang ada emis madrasah, lalu ada emis pondok pesantren dan emis PAI. Semua sama, semua terkena imbas dari proses migrasi gitu ya, di mana memang aplikasi ini banyak bug dan butuh maintenance yang panjang dah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu ketika sedikit-sedikit sudah mulai berjalan, di bulan Maret juga aliran data dari PD Dikti itu juga terputus gitu. Jadi mungkin yang Bapak Ibu yang memiliki kendala apalagi untuk data mahasiswa ya, data mahasiswa di tahun ajaran 2024-2025 ganjil kemarin yang masih kurang mahasiswanya gitu ya, itu karena memang aliran datanya dari PD Dikti terhenti. Itu saya berkoordinasi dengan tim PD Dikti ya, dengan mendatangi langsung kantornya gitu ya. Kami berdiskusi, kami
menyelesaikan masalahnya di situ. Itu agak cukup banyak memakan waktu yang lama karena memang tidak sekali dua kali pertemuan kami bisa menyelesaikan masalah itu, sampai pada akhirnya akses database dari PD Dikti bisa kami akses kembali untuk dilakukan penarikan data. Nah, setelah itu setelah terbuka lagi, ada kendala yang lainnya lagi gitu. Jadi karena proses migrasi dari cloud ke server on-premise-nya kita atau server fisiknya kita itu ada masalah yang juga di balik aplikasinya gitu ya, seperti proses integrasi. Nah, di proses integrasi ini itu ada semacam job atau perintah-perintah untuk memindahkan data dari data, misalnya data PD Dikti ke EMIS. Nah, di situ juga terkendala gitu ya, karena perlu disetting dan dikonfigurasi ulang. Nah, saya sendiri sekarang berada di proses itu, proses untuk perbaikan integrasi. Jadi mungkin sampai hari ini itu masih belum berjalan full 100% dengan baik ya, karena ada hanya tinggal satu modul sebetulnya, yaitu modul data mahasiswa, agar aliran data dari PD Dikti bisa full kita tarik, paling minimal bisa berjalan dulu, karena proses integrasi yang dilakukan dari database itu berjalan harian gitu ya. Jadi yang ada update hari ini itu baru ditarik datanya. Yang update-nya kemarin-kemarin atau sebulan yang lalu itu nggak diupdate, nggak ditarik datanya. Nah, itu memang ada perlu proses dari saya untuk bisa melakukan penarikan sampai pada saat data itu tidak bisa diakses. Pada saat database PD Dikti tidak bisa diakses, mungkin perkiraan di bulan Februari ya, mungkin saya akan penarikan ulang data yang update sampai bulan Februari, sampai dari Februari sampai bulan Juli sekarang ini akan saya tarik secara bersamaan, secara manual gitu ya. Nah, mungkin itu butuh proses yang cukup panjang juga, karena sebetulnya tidak bisa dilakukan secara sekaligus gitu ya, karena penarikan data dalam jumlah yang besar itu membutuhkan resource yang besar, dan saat ini resource-nya kita itu belum bisa melakukan penarikan data secara langsung sebesar itu gitu ya, masih terbatas. Jadi mungkin misalnya akan saya pecah dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 15, dari tanggal 15 sampai tanggal 28, dari tanggal 1 Maret, 1 Maret sampai pertengahan Maret. Nah, kira-kira seperti itu bisanya. Ya, sekali lagi itu sedikit gambaran kenapa memang proses dari aplikasi EMIS ini saat ini memang kendalanya cukup besar. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin setelah ini kita masuk ke materi, tapi mungkin ini ada kilasan balik gitu ya. Ya, jadi mungkin di sini juga kan ada operator-operator yang baru ya, yang mungkin sebelumnya belum mengenal apa sih itu EMIS ya. Dan tahunya
masuk disuruh jadi operator, suruh ngedata ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Noise cancelling off. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke materi ya. Noise cancelling on. Sebelumnya saya ingin sedikit mengenalkan, memang pada saat kemarin itu ketika baru peluncuran kita menamakan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi EMIS Dikti gitu ya. EMIS Pendidikan Tinggi. Nah, kenapanya nanti akan ada di dalam. Tapi baru di awal bulan di pertengahan bulan Juni kemarin kami ada perintah dari Pak Dirjen untuk dirubah dari EMIS Dikti menjadi EMIS PTK. Apa kepanjangannya? EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan. Nah, jadi jangan salah ya, karena memang PTK itu adalah nomenklatur di Kemendikdasmen. Itu adalah nomenklatur salah satu direktorat kalau nggak salah. Jadi PTK itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya. Kalau di Kemenak lebih dikenal GTK, guru dan tenaga kependidikan gitu ya. Jadi mungkin biar nggak salah nanti ngelihatnya, wah EMIS PTK mungkin di sini ada yang guru gitu ya, dari sekolah dasar atau sekolah yang di bawah dinas, oh EMIS PTK berarti bisa ngelihat data PTK saya. Bukan, EMIS PTK itu EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan. Nah, pertama ini sejarah EMIS ya. EMIS itu sebetulnya awal dibentuknya dari tahun 1998 sampai tahun 2006. Itu EMIS menggunakan EMIS Fox Pro. Yaitu pendataan yang berbasis formulir cetak didukung aplikasi standalone namanya Fox Pro. Proses input ini dilakukan oleh staf Kemenak Pusat. Nah, ini yang saya dulu sering mendengar ketika ada inputan data dari satuan pendidikan itu masuk ke kantor pusat, lalu diinput oleh staf di Kemenak Pusat, itu banyak dan ceritanya tuh sampai nginep berhari-hari di kantor. Jadi tidurnya di server, di depan server, ngampar aja kayak ikan pepes. Kira-kira kayak gitu. Lalu tahun 2007 sampai 2010 baru dimulailah EMIS Excel, di mana pendataan berbasis file Excel. Proses input dilakukan oleh operator kabupaten kota, penggabungan data baru penggabungan datanya dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat. Nah, mungkin untuk perguruan tinggi belum kali ya di sini ya, karena memang ini untuk satuan pendidikannya masih untuk madrasah dan pondok pesantren kalau seingat saya. Lalu 2011 sampai 2012 ini ada EMIS semi online. EMIS web semi online. Proses input dilakukan oleh operator lembaga. Nah, yang selanjutnya 2013 sampai 2016
Yaitu baru ada emis desktop pendataan berbasis file Excel didukung aplikasi desktop dan aplikasi online. Proses input dilakukan oleh operator lembaga. Nah, sebetulnya mulai dari tahun 2007 sampai sekarang itu pendataan sudah dilakukan oleh operator lembaga semua. Nah, lalu 2017 sampai 2020 ada emis online dan emis feeder. Nah, ini baru perguruan tinggi itu mulai ada tahun 2018 ya. Nah, jadi ketika sudah mulai masuk emis online, emis perguruan tinggi itu langsung online mulainya gitu ya. Nah, baru lalu dari mulai 2021 sampai sekarang ini emis berubah menjadi emis 4.0 karena waktu itu mendukung kebijakan dari pemerintah, yaitu ada industri 4.0 di mana sistem apapun yang berbasis sistem itu sudah mendukung teknologi berbasis otomatis dan terintegrasi, kira-kira seperti itu. Nah, sejarah tentang emis, kenapa harus ada emis gitu? Emis itu berlandaskan KMA nomor 83 tahun 2022 tentang pengelolaan data pendidikan pada Kementerian Agama. Pengelolaan data pada Kementerian Agama diselenggarakan melalui emis. Yaitu data emis digunakan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan dan pelayanan publik di bidang pendidikan. Jadi kira-kira kenapa sih ada yang bertanya mungkin pentingnya pendataan emis itu apa gitu ya? Karena sebagian dari fitur-fitur yang ada di dalam emis, datanya juga saya lihat masih banyak yang belum terisi ya gitu ya. Seperti nanti ada di dalam, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Datanya digunakan untuk ini gitu, keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan dan pelayanan publik di bidang pendidikan gitu. Penjelasan lebih detailnya nanti ada di dalam. Lalu selanjutnya pengelolaan data pada pendidikan emis itu mencakup seluruh entitas pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, jadi mulai pada tahun 2021 sebetulnya 2022 itu yang tadinya emis hanya melayani untuk data pendidikan Islam berubah menjadi melayani data pendidikan seluruh Kementerian Agama, kira-kira seperti itu. Nah, lalu dari surat KMA turun lagi surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 727/1 DJI 06/2023 tentang ekosistem pendataan pendidikan Islam pada Kementerian Agama. Yaitu isinya hampir sama. emis merupakan pusat sistem informasi data pendidikan di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi dasar kebijakan sumber informasi data publik. Nah, lalu yang selanjutnya di dalamnya itu tertuang juga bahwa BAP emis juga menjadi syarat layanan program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jadi perlu dipahami proses akhir dari pendataan emis ini adalah BAP. Nah, BAP ini kedepannya ini mulai pelan-pelan ya. Kedepannya itu akan kita wajibkan dari seluruh layanan program yang ada di direktorat. Misalnya nanti ada bantuan, misalnya mau ada bantuan Sarpras atau mau ada bantuan KIP, itu harus menyertakan juga BAP dari emis gitu ya, sebagai landasan bahwa
perguruan tinggi tersebut sudah melaksanakan update data. Nah, kira-kira objek pendataannya apa aja? Nah, di sebelah kiri, ya, sebelah kiri dimulai, Bapak Ibu bisa melihat dimulai dari mendata di kelembagaan. Kelembagaan itu berisi data profil lembaga, data program studi, data akreditasi lembaga dan program studi, data kerjasama, dan data publikasi dari perguruan tinggi. Lalu selanjutnya mendata untuk sarana dan prasarana, di mana datanya ini berisi data lahan dan bangunan, data peralatan, data teknologi komunikasi dan informasi, lalu media sosial. Nah, mungkin sedikit saya beri gambaran juga untuk fitur-fitur terbaru yang ada di EMIS ya. Salah satunya ini adalah untuk media sosial di sarana dan prasarana. Kenapa ditanyakan nanti, kenapa harus didatakan nanti akan ada di slide selanjutnya. Lalu setelah data sarpras sudah diisi, baru Bapak Ibu untuk mendatakan data mahasiswanya yang berisi data profil. Mohon maaf Bapak. Ya, mohon maaf ya, ditelepon sama pimpinan, makanya saya stop dulu sebentar. Oke, lanjut. Ya, silakan. Lanjut, Bapak Ibu bisa melihat profil mahasiswa, aktivitas perkuliahan, lalu ada data untuk beasiswa, prestasi mahasiswa, riwayat penelitian, riwayat magang, riwayat organisasi, riwayat seminar, dan riwayat pelatihan, gitu ya. Nah ini cukup banyak sekarang data-data detail bawaan untuk mahasiswa, karena dari keseluruhan data atau fitur yang ada di dalam EMIS ini memang seringkali datanya dibutuhkan oleh pihak dari luar juga Kementerian Agama, gitu. Baik dari internal maupun eksternal, gitu. Dari internal kadang kita melihat untuk pertumbuhan apa namanya ya, misalnya dari riwayat prestasi lah, misalnya. Dari prestasi itu dilihat pertumbuhannya apakah semakin tahun semakin meningkat ataukah semakin menurun, gitu ya, trennya gitu. Nah itu menjadi satu penilaian juga terhadap kinerja dari perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah kira-kira seperti itu.
Lalu selanjutnya ada data, ketika sudah isi data mahasiswa, Bapak Ibu bisa melihat data lulusan, di mana data lulusan ini ada data profil dan data tracer study. Nah, data tracer study ini yang sering ditanyakan oleh pihak-pihak luar juga seperti Bappenas dan lain sebagainya. Karena yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana sih lulusan dari perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama kira-kira berapa persen di masyarakat yang yang katakanlah sudah bekerja dan bisa berhasil sampai mendapatkan pekerjaan, kira-kira seperti itu. Nah, itu akan dilihat juga dari mereka gitu, kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada dosen dan tendik. Dosen tendik ini berisi data profil, data sertifikasi dosen, data prestasi, riwayat jabatan fungsional, lalu riwayat pendidikan, riwayat membimbing, riwayat penelitian, riwayat seminar, kira-kira seperti itu. Nah, salah satu yang sering ditanyakan ke saya juga yaitu adalah riwayat dari seminar si dosen. Jadi Bapak Ibu dosen yang pernah mengikuti seminar, baik itu mau jadi peserta, menjadi narasumber, ataupun menjadi panitianya, itu dibutuhkan untuk apa ya? Saya langsung ngeblank nih. Tadi ingat. Ya, kira-kira seperti itu lah. Itu yang saya sering ditanyakan juga. Nah, mungkin setelah dari sini bisa sambil dilihat juga itu bahwa data itu diperlukan. Nah, sebetulnya untuk data-data detail tambahan untuk data mahasiswa, mulai dari beasiswa sampai riwayat pelatihan dan dosen, untuk dari data prestasi sampai riwayat seminar, itu memang nanti proses pengisiannya kan ada di EMIS ya. Nah, proses pengisian tersebut sebetulnya sudah kita buat seperti EMIS yang sebelumnya. Nah, EMIS yang sebelumnya ini bisa untuk melakukan pendataan atau penginputan melalui CSV atau file Excel gitu ya. Nah, sebelumnya kalau yang di sekarang ini kan updating datanya baru satu-satu gitu ya. Sebetulnya fitur itu sudah ada di EMIS yang baru, tapi saat ini karena proses migrasi kemarin itu menjadi salah satu bug di kita, sehingga saat ini belum dapat kita tampilkan karena sebetulnya masih dalam proses antrian untuk di maintenance lebih lanjut gitu ya, diperbaiki supaya tidak ada bug gitu ya. Nah, dibilang kenapa kok menunggu antrian gitu, karena SDM di kita di Kementerian Agama Pusat itu cukup terbatas. Lalu yang kedua tadi seperti yang saya sebutkan, EMIS itu tidak hanya untuk EMIS perguruan tinggi saja, tetapi ada untuk EMIS madrasah, EMIS pondok pesantren, EMIS PAI. Nah, lalu setelah ketika semua pendataan sudah dilaksanakan, ada proses yang namanya monitoring untuk melihat kilas balik Bapak Ibu data-data yang ada yang memang data itu bersifatnya mandatori ya, bersifatnya mandatori itu wajib diisikan. Nanti ketika di proses monitoring ini bagian data yang mandatori tidak diisikan, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke proses konfirmasi data gitu. Jadi setelah
proses monitoring ini selesai, dilakukan konfirmasi data, baru setelah itu dilakukan BAP. Nah, ketika BAP sudah selesai, barulah selesai pendataan emis di periode tahun ajaran tersebut. Nah, ini agak kelihatan kecil-kecil tulisannya enggak ya? Kelihatan nggak? Gimana? Oh, di share materi. Langsung ya? Sekarang? Bentar. Oke. Ya, untuk Pak Bashir ya, udah saya share, mungkin nanti bisa minta share dari Pak Bashir atau dari bapak-bapak yang ada di Koper T1. Sama aja ya, kurang kelihatan ya. Ya, jadi ini konfigurasi berubah. Jadi ini sedikit gambaran konfigurasi tata kelola big data pendidikan. Ya. Ya, untuk yang pertama memang pintu gerbang kita untuk integrasi data pendidikan itu ada ke 2 lembaga ya kalau sekarang. Kalau dulu hanya 1. Dulu itu waktu masih Kemendikbud Ristek Dikti ya betul. Itu masih dengan 1 pusdatin ya. Di dalam sana ada untuk data Dapodik
dan ada untuk data pendidikan tinggi. Nah, kami dengan Kemendikbud Ristek Dikti itu sudah melakukan kerjasama untuk integrasi data, dan memang untuk mengalirkan data-data yang di awal kami hanya mengalirkan data untuk tingkat PAUD Dasmen atau PAUD dasar dan menengah gitu ya. Kalau di Kemenak secara levelnya itu level madrasah, termasuk di dalamnya ada data-data pondok pesantren yang memang masih setara. Nah, lalu data ini masuk ke dalam entry data. Nah, diintegrasikan, lalu memang datanya ini terbagi ke dalam 4 modul besar, yaitu data induk satuan pendidikan, data induk peserta didik, data induk pendidik dan tenaga kependidikan, data induk yayasan dan pendidikan. Nah, data-data ini di-entry oleh Dapodik, Pededikti, lalu EMIS gitu ya. Nah, paling melihatnya nggak usah sampai kesini dulu ya. Nah, kalau untuk program-program di Kemenak itu sebetulnya ini banyak programnya untuk ini ya, untuk PAUD Dasmen, untuk level madrasah gitu ya. Belum terlalu banyak untuk dikti di sini karena sebagian program kadang jalannya itu dari direktorat gitu ya. Nah, bukan dari EMIS. EMIS itu hanya dimintakan datanya aja. Tapi kira-kira gambarannya untuk programnya ada untuk asesmen nasional, ada PPG, pendidikan profesi guru, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya ini sekarang berkutatnya di sini nih, proses yang nomor 2, proses integrasi data. Jadi, proses integrasi data ini memang proses di balik layar aplikasi gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini saya memang tidak terlalu aktif untuk bisa banyak komunikasi dengan teman-teman sekalian, teman-teman perguruan tinggi gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah juga untuk saat ini di Kementerian Agama ada staf-staf baru, ada staf CPNS baru. Jadi insya Allah ke depan ada satu orang yang sudah ditugaskan untuk bisa mendampingi saya untuk bisa bersama-sama mengelola EMIS perguruan tinggi. Nah, nanti untuk layanan-layanan yang mungkin masih perlu dilakukan itu bisa dengan staf baru nanti kita gitu ya. Paling nanti saya ikut sertakan di dalam grup kita supaya mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa ke dia dulu sementara gitu ya. Nah, lanjut. Ini balik ke ini lagi ya. Materinya udah di-share belum? Udah ya? Alhamdulillah. Nah, ini sedikit reminder untuk pentingnya pendataan EMIS, yaitu data EMIS digunakan sebagai sarana lembaga Kementerian Agama untuk mengetahui kondisi secara real tentang pendidikan yang dinaunginya. Jadi gimana caranya Kementerian Agama tahu misalnya kondisi perguruan tingginya itu gedungnya udah hampir roboh gitu ya. Itu ada tuh madrasah, tapi untuk level madrasah ya, madrasah yang di 3T biasanya, ya di pelosok. Nah, kita lebih gampangnya itu ada yang misalnya sudah sangat tidak layak. Ya, bagaimana kita caranya bagaimana caranya Kemenak tahu dan memberikan bantuan kepada madrasah tersebut gitu ya, melalui EMIS ini gitu. Jadi dilihat di dalamnya itu kan ada sarpras,
kondisi sarprasnya ada misalnya ruang kelas itu ada yang baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, gitu ya. Nah diisinya rusak berat, pas lihat fotonya sama nih. Ketika mau ada bantuan untuk pengembangan pembangunan sekolah, nah itu bisa diikutkan gitu. Nah ini nih sekolahnya sangat layak. Nah nanti misalnya ada proses monitoring terlebih dahulu, apakah benar sekolah ini seperti ini ya. Ketika wah oke, ini layak dapat bantuan ACC. Nah kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, membuat perencanaan anggaran dasar program kebutuhan pendidikan pada Kementerian Agama. Nah untuk melihat program rencana anggaran dasar itu dilihat dari datanya, kira-kira untuk saat ini misalnya dokter itu ada berapa gitu ya. Dokter itu misalnya baru ada 1.000. Nah ini di Kementerian Agama lalu bikin program namanya program 5.000 dokter gitu ya, kan itu pernah gitu ya. Nah untuk dosen-dosen yang masih S2 ada beasiswa untuk bisa melanjutkan S3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah itu dilihat dari perencanaan dasarnya, itu dilihat dari data-datanya kita gitu ya. Ada berapa jumlah dosennya yang masih S2, kira-kira seperti itu. Nah, gitu. Lalu selanjutnya membantu memastikan pelaksanaan program pendidikan yang direncanakan secara efektif seperti BOPTN, KIP, bantuan beasiswa lainnya, dan bantuan sarpras. Nah, untuk dasar Kementerian Agama mengeluarkan KIP itu kepada siapa Kementerian Agama harus memberikan bantuan. Misalnya ada mahasiswa yang memang dia berkecukupan lah hidupnya orang tuanya gitu ya. Ya masa ada bantuan KIP gitu kan kurang tepat misalnya kayak gitu. Nah, untuk siapanya itu dilihat dari data kita juga. Lalu yang selanjutnya mengevaluasi capaian efektivitas program pendidikan yang telah dilaksanakan dengan data yang lengkap dan struktur. Nah, untuk fungsi evaluasi ini perlu peran dari Bapak Ibu sekalian supaya misalnya dari data yang sebelumnya ini sarprasnya jelek, terus setelah mendapatkan bantuan datanya diupdate juga. Oh, ruang kelasnya sudah bagus. Oh, kita sudah punya peralatan yang memadai untuk kegiatan perkuliahan. Misalnya ada penambahan alat proyektor dan lain-lain sebagainya. Nah, itu perlu diupdate juga. Jadi ketika misalnya kita ditanya oleh BPK, sering nanya itu, mana bantuan yang diberikan ke lembaga, benar apa enggak? Pas dilihat datanya masih sama aja, kok ini masih sama aja gitu. Kita lagi yang kena. Iya, dipakai apa anggarannya? Kok sudah diberikan bantuan, datanya masih tetap sama. Kita lagi yang diomelin. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya memantau progres pembangunan infrastruktur pendidikan serta pemenuhan standar pendidikan yang telah diterapkan. Nah ini sama seperti yang tadi, ketika diberi bantuan itu sambil dilaporkan juga updating progresnya, kita memantaunya bisa lewat MS. Nah, lalu ini yang selanjutnya, dalam hal pelayanan publik bidang pendidikan, data ini juga digunakan sebagai data pokok untuk menjalankan proses bisnis yang diwakilkan dengan aplikasi lain. Contoh misalnya untuk Serdos, pengajuan penelitian. Nah, ini sebetulnya masih dalam pengembangan. Jadi untuk dosen-dosen bisa melakukan Serdos dan pengajuan penelitian, nanti data dasar awalnya itu dari kita, gitu. Untuk bisa memprovide aplikasi-aplikasi lain untuk bisa dimanfaatkan untuk sesuai dengan proses kebutuhan yang ada pada aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya sebagai data acuan untuk lembaga yang membutuhkan data pendidikan Kementerian Agama seperti akreditasi, misalnya lembaga Badan Akreditasi Nasional gitu ya. Memang saat ini proses akreditasi perguruan tinggi itu adanya di PDDikti gitu ya, melihat datanya ke PDDikti. Nah, tapi yang ke depan itu ini yang sudah kami bicarakan dengan PDDikti,
PDDikti meminta aliran data sarana dan prasarana sebagai data pendukung untuk akreditasi oleh BAN. Lalu selanjutnya untuk bisa melihat data statistik di BPS, lalu pembangunan di Bappenas, talenta nasional seperti Kemkondigi, Kemendikbudristek. Oh, saya belum update ini, Kemendikbudristek. Oh iya benar ya, Kemendikti-Saintek, mohon maaf. Lalu untuk lulusannya dilihat oleh Bappenas, kepegawaiannya dilihat oleh BKN, nah, kira-kira seperti itu. Oke, masuk ke materi yang kedua, lalu kira-kira apa aja sih yang berubah dari emis gitu ya. Sebetulnya ini materi yang agak udah lama ya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan lagi. Emis itu sebelum dikembangkan aplikasinya itu yang dulu servisnya itu monolit, jadi cuma satu kesatuan gitu. Kalau sekarang dipecah, namanya menjadi microservice arsitektur. Jadi sebetulnya yang Bapak Ibu lihat itu dalam satu kesatuan emis itu ada datanya, isinya ada kelembagaan, ada sarana prasarana, ada mahasiswa, ada dosen. Sebetulnya itu adalah modul-modul yang terpisah di dalam kami gitu. Kelihatannya nyatu pas udah di user interface-nya, tapi sebetulnya di dalamnya itu terpisah. Kenapa seperti itu? Supaya ketika misalnya ada kerusakan di salah satu service itu tidak berdampak kepada yang lainnya. Yang kedua, ketika kita melakukan pengembangan untuk maintenance-nya juga bisa kita tutup, atau misalnya kita bukan tutup ya, kita pagari agar untuk modul-modul yang lain tidak terkena maintenance. Nah, bisa kayak gitu, kira-kira seperti itu. Lalu yang selanjutnya penambahan cakupan layanan. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Sebelumnya emis itu hanya melayani data untuk pendidikan Islam, sekarang kita melayani untuk seluruh agama, mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Yang selanjutnya peningkatannya itu ada pada integrasi dengan PDDikti. Nah, ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, ini struktur pengelola yang baru. Jadi pada di level tingkat pusat, saya ini sebetulnya itu sebagai pengelola yang dikoordinatori oleh Sekretaris Dijen Pendis sebagai penanggung jawab dan ketua tim Datimnas itu sebagai ketuanya. Lalu kita ada pengarahnya juga dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagai penanggung jawab, dan sekarang Kepala Biro HDI sebagai ketua. Sebetulnya yang terbarunya itu bukan Kepala Biro HDI, yaitu Kepala Pusdatin Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama saat ini sudah memiliki pusat data satuan kerja ya, Satker, pusat data dan teknologi informasi atau Pusdatin. Nah, untuk tingkat provinsi dan tingkat kota kabupaten itu sebetulnya untuk Bapak Ibu tidak ada ya, karena untuk tingkat provinsi dan tingkat kota kabupaten itu ada untuk di emis madrasah. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian itu strukturnya ada di tingkat kopertais yang membawahi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Lalu selanjutnya peningkatan hierarki akun. Nah, ini mungkin sedikit reminder bagi yang belum mengetahui juga atau bagi yang baru. Jadi di dalam satu lembaga perguruan tinggi itu masih bisa dipecah per modul emisnya. Misalnya dari perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian yang sudah settle dengan misalnya bagian kemahasiswaannya itu dengan gedung yang terpisah, lalu bagian
sarana prasarana itu biasanya di bagian umum ya Pak ya. Itu gedungnya sudah terpisah, lalu bagian kepegawaian gedungnya sudah terpisah. Nah, untuk memudahkannya itu memudahkan komunikasinya itu dari masing-masing penanggung jawab untuk pengelola data kepegawaian, pengelola data Sarpras, pengelola data kemahasiswaan itu bisa dibuatkan akun masing-masing gitu. Tinggal nanti dipilih pada saat pembuatan akun apakah dia sebagai pengelola lembaga, apakah dia sebagai pengelola kemahasiswaan atau pengelola Sarpras atau pengelola kepegawaian. Nah, nanti pengelola kelembagaan itu akan menjadi super user untuk tingkat lembaga atau satuan pendidikan di kampus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada hybrid data input. Nah, jadi EMIS ini diisi dari dua sumber ya. Pertama dari PDDikti dan dari EMIS. Dan untuk yang di PDDikti saya sudah sedikit ceritakan tadi ya. Jadi untuk sarana dan prasarana memang full dari EMIS gitu ya. Karena memang saat ini yang sepengetahuan saya yang terakhir PDDikti baru mengembangkan modul untuk sarana dan prasarana gitu ya. Jadi memang belum diisikan dari PDDikti. Nah, maka dari itu PDDikti membutuhkan data dari EMIS juga untuk bisa dialirkan ke PDDikti supaya bisa dilihat data sarana dan prasarananya. Lalu singkat aja ya. Nah, untuk di EMIS yang baru ini adalah fakultas gitu ya. Fakultas ini memang tidak didatakan oleh PDDikti, tetapi seringkali kami di tingkat pusat itu ditanyakan, prodi ini ada di fakultas mana gitu ya. Dari PDDikti nggak ada gitu ya. Maka dari itu di EMIS ini kita datakan untuk setiap prodi di mana masuk di fakultas apa itu didatakan di kita gitu ya. Supaya nanti ketika datanya diminta itu ada. Mati ya. Oh ya. Oh gitu. Capek dia mulai. Lalu selanjutnya yang diisikan di EMIS itu, kita fokus yang di EMIS aja ya. Yang diisikan di EMIS itu untuk data mahasiswa yaitu sebaran lulusan, beasiswa, prestasi, riwayat seminar, riwayat magang, riwayat organisasi, dan riwayat pelatihan. Lalu selanjutnya untuk dosen dan tendik. Nah, dosen dan tendik ini profil tendik itu diisikan di kita karena yang di PDDikti itu baru sedikit datanya. Ada tapi baru sedikit gitu. Dan setahu saya kayaknya itu nggak terlalu wajib di PDDiktinya ya untuk didatakan data tendiknya. Setahu saya, mungkin koreksi jika saya salah itu nggak apa-apa. Lalu selanjutnya yang di EMIS itu ada monitoring dan konfirmasi BAP. Nah, ini integrasi yang akan dikembangkan gitu ya. Ada riwayat pimpinan, akreditasi prodi. Alhamdulillah untuk akreditasi prodi datanya belum lama sudah ditambahkan di aliran data dari PDDikti dan sudah selesai proses penarikan data di EMIS-nya. Sebetulnya nanti tinggal dari tim. Jadi kami ini di pusat itu dibagi per tim ya. Ada yang untuk tim aplikasi, ada yang untuk tim database gitu ya. Nah, saya sendiri sebetulnya masuk ke dalam tim database gitu ya. Nah, tinggal dari teman-teman tim aplikasi untuk bisa menampilkan data program data akreditasi program studi. Jadi belibet ngomongnya. Ya, lalu selanjutnya untuk mahasiswa ada rincian rencana studi dan rincian hasil studi. Lalu data beasiswa gitu, dikurang koma. Lalu selanjutnya untuk data dosen dan teknik ada riwayat penugasan, riwayat pendidikan, riwayat sertifikasi dosen, riwayat mengajar, dan riwayat membimbing. Nah, alhamdulillah untuk dosen saat ini riwayat pendidikan, sertifikasi dosen, riwayat mengajar itu sudah ada, tinggal riwayat membimbing. Nah, lalu selanjutnya ini yang paling penting juga. Jadi pada saat EMIS masih
emis PTKI atau emis lama itu tahun pendataannya atau masa pendataannya itu mengikuti tahun anggaran gitu ya. Dimana tahun anggaran ini kita sama-sama dengan direktorat-direktorat yang lain. Selain direktorat perguruan tinggi ada direktorat madrasah, ada direktorat pendidikan agama Islam, ada direktorat pondok pesantren. Nah itu tahun anggarannya akan sama. Itu pendataan untuk semester ganjil dimulai dari 1 Juli sampai 31 Desember. Nah, untuk semester genap dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Ini semula menjadi timeline-nya mengikuti dengan PDDikti dari tanggal untuk semester ganjil dimulai dari 1 November sampai 31 April. Lalu untuk semester genap dari 1 Mei untuk sampai 31 Oktober. Nah, ya kenapa seperti itu? Karena memang kendala yang dihadapi oleh teman-teman perguruan tinggi itu salah satunya ketika emis mau penutupan pendataan, tetapi kadang dalam satu perguruan tinggi operator emis dengan operator PDDikti itu beda orangnya. Nah, karena operator PDDikti ini merasa bahwa masa pendataan saya masih lama kok, yang ganjil misalnya, ganjil kan saya sampai 31 April, sedangkan yang emis ini 31 Desember. Nah, orang emis kadang nyuruh koordinasi orang operator PDDikti di dalam satu perguruan tingginya agak kesulitan juga. Jadi ketika mau BAP, data saya masih belum lengkap Pak, gimana ini Pak? Ya kan. Nah, itu kami pusing juga itu pas di awal-awal. Karena sebetulnya ketika tahun pendataan yang semula ini itu adalah amanah dari pimpinan supaya perencanaan anggaran tadi bisa dilaksanakan gitu. Jadi perencanaan di awal itu kan misalnya ketika ganjil selesai gitu ya kan. Nah, dilihat dari data ganjil, datanya begini. Ke depan kita akan membuat rencana ABCDFG gitu ya kan. Itu sudah bisa dimulai dari Januari gitu. Ternyata ya kira-kira seperti itu. Tapi setelah kita diskusi dengan pimpinan-pimpinan kami yang menjadi koordinator dan sebagainya, itu akhirnya mereka menyetujui dengan pendataan yang disamakan timelinenya dengan pendataan yang di PDDikti. Lalu yang selanjutnya yang baru itu ada dashboard eksekutif. Nah, dashboard eksekutif ini ketika Bapak Ibu buka emis dan klik dashboard di sebelah sini, itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah dashboard yang bisa melihat seluruh data pendidikan yang ada di Kementerian Agama. Terutama memang yang menjadi tampilan utamanya itu adalah yang pendidikan Islam terlebih dahulu gitu. Lalu selanjutnya ini ada pencarian data di dalam emisnya, di dalam dashboard emisnya gitu. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ngulik-ngulik gitu ya.
Ini ketika diklik nanti akan muncul ke sini rekapitulasi data pendidikannya secara statistik dan secara analitik. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Misalnya jenis dikti Islam, jenis data lembaga. Baru memang data lembaga yang tampilannya kayak tadi ya. Misalnya Mania, saya lupa nama lembaganya. Oh, nggak ada. Nah, ini bisa dilihat seperti ini gitu ya. Nah, kenapa harus ada ngisi media sosial? Karena nanti akan kami hubungkan dengan yang di sini. Jadi ketika masyarakat ingin melihat apa sih ini webnya, apa sih ini laman Facebooknya, apa sih Instagramnya, apa sih YouTube-nya nanti bisa diisi dengan link channel atau link video profilnya gitu ya. Supaya nanti video profilnya juga muncul di sini, galeri foto ini dari data Sarpras, dan saat ini terkena bug juga, yang sebelumnya sudah muncul foto-foto Sarpras, sekarang hilang. Lalu nanti di bawahnya ada rekapitulasi data-data gitu ya, yang hasil akhirnya nanti bisa di-download untuk PDF sebagai data profil gitu ya, untuk kebutuhannya masing-masing aja gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya rencana implementasi integrasi emis PTK. Nah, ini sebetulnya rencana yang kami ingin kembangkan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu di perguruan tingginya sudah memiliki aplikasi yang memang berjalan dan di dalam sana sudah ada datanya, itu bisa mengirimkan datanya secara langsung ke emis tanpa melakukan upload data lagi gitu ya. Jadi hubungannya nanti melalui API. Misalnya Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi Sarpras, aplikasi SIAKAT, aplikasi Simpek, aplikasi penelitian dan pengabdian, aplikasi kerjasama, itu datanya bisa diintegrasikan ke emis gitu ya. Nah, nanti bisa dikirimkan juga ke PD Dikti untuk misalnya data Sarprasnya gitu yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ini untuk di internal kita, rencana model pengembangan integrasi ini ada mulai dari izin pendirian, atau izin pendirian ini tidak hanya izin pendirian ya, tapi ada izin alih bentuk, izin alih status, izin alih kelola dan lain-lain sebagainya. Nanti dilakukan di Kementerian Agama Pusat, datanya masuk ke emis yang nanti mendaftarkan ke PD Dikti. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk gambaran kecilnya. Itu ya. Lalu selanjutnya nah ini berkaitan dengan yang ini ya. Jadi rencana di awal itu sebetulnya bukan kami emis sebagai pengkonsum data dari PD Dikti, artinya bukan kita yang narik data dari PD Dikti, tetapi dari Bapak Ibu sekalian misalnya mendatakan data keseluruhan lembaga perguruan tingginya melalui emis, nanti dari emis yang mengirimkan ke PD Dikti gitu ya. Nah, sebetulnya rencana awalnya seperti itu, tetapi
Karena memang setelah diskusi yang cukup panjang, emis itu PDDT itu sebagai landasan penjaminan mutu juga salah satunya ya. Maka dari itu data yang di PDDT sudah dianggap terkurasi dengan baik dan bagus dan siap digunakan untuk manapun gitu ya. Maka dari itu kita yang ngambil data dari PDDT. Kira-kira seperti itu. Nah, ini implementasinya. Jadi, ini sebelum update juga ya, kalau nggak salah gitu ya. Jadi untuk saat ini lembaga PDD sekarang ini namanya Kemendikti-Saintek ya, itu memiliki pusdatin tempat bernamanya PDDT. Kalau dulu PDDT waktu di Kemendikbud Diktiristek itu adanya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sekarang dia di Pusdatin. Nah, dari data PDDT, Bapak Ibu misalnya mengisi melalui Neofeeder, itu datanya masuk ke namanya server integrasi. Gitu. Ada server tengah di sini. Kenapa? Supaya tidak mengganggu proses aktivitas atau proses bisnis yang berjalan di masing-masing aplikasi gitu. Jadi bagi-bagi kerja lah prosesnya, kira-kira seperti itu. Baru datanya masuk ke emis gitu ya, dan digunakan oleh Kemenag. Nah, lalu selanjutnya ini rencana ya, usulan integrasi data dengan PDDT. Ini ada izin pendirian dan izin prodi seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Untuk izin-izin yang nanti adanya di bawah naungan Kemenag, itu datanya bisa langsung dialirkan ke emis, dan emis yang nanti yang mendaftarkan ke PDDT-nya. Nah, kira-kira seperti itu, mulai dari rencana awal sampai rencana akhir. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai emis ya, Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini ada yang memiliki masalah atau kendala, terutama dengan akun, boleh langsung dikoordinasikan ke saya. Ya, boleh langsung dikoordinasikan ke saya nanti biar langsung saya proses di sini ya. Mungkin gitu, saya kembalikan ke Pak Didi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas pemaparan materinya. Ini Pak, diharapkan hari ini teman-teman yang hadir di sini, teman operator semua lah, terkait ada juga yang baru atau yang sudah lama, bahkan ada yang menjadi operator abadi barangkali Pak. Aduh, jadi kalau seperti saya bukan operator senior sebetulnya, mungkin udah SK-nya SK abadi. Jadi operator itu sebetulnya enak, operator itu banyak dimintai pendapat walaupun sedikit pendapatan. Ya, sepakat ya? Bahkan sampai Pak Ketua kampus saya sendiri kalau ada mahasiswa pindahan, coba tanya Pak Didi, boleh nggak? Kalau boleh kita terima, kalau nggak boleh nggak usah diterima. Sampai begitu Pak operator, Pak, begitu. Artinya begitu pentingnya posisi operator dalam perguruan tinggi seperti itu. Nah, diharapkan pelatihan kita hari ini bukan cuma hanya sekedar beberapa informasi yang kita terima, tapi diharapkan hari ini juga banyak solusi yang kita selesaikan, Pak. Kalau ada teman-teman yang saat ini belum punya akun atau tidak bisa login, silahkan disampaikan sekarang, kita eksekusi saat ini juga, begitu Pak Lutfi ya. Kemudian misalnya terkait dengan fitur-fitur atau apapun itu yang berhubungan dengan emis, dengan aplikasi emis yang kurang paham atau ada yang menurut teman-teman perlu diperbaiki, silahkan, kita akan kumpulkan datanya, keluhan-keluhannya dan usulannya akan kita selesaikan hari ini juga. Ada waktu beberapa menit ke depan sebelum ditutup,
Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan terkait dengan emis, atau ada yang masih belum punya akun? Aman semuanya ya, akun aman ya, akun aman. Atau ada hal yang lain? Ini Pak, ini yang masih jadi pertanyaan kita itu gini Pak. Ini kan emis ini datanya itu kan ditarik dari predikti. Dan itu yang yang impornya atau yang nyedotnya lah, yang menariknya itu admin dari pusat dari Kemenag atau memang admin PT KIS Pak? Nah, itu ya izin untuk menjawab ya. Jadi untuk data-data yang memang berasal atau sumbernya dari PDDikti itu untuk penarikan data dilakukan di pusat dan secara tersistem. Artinya data-data itu otomatis ditarik gitu. Kita sudah membuat itu dan saya itu sekarang itu lagi berkutat di situnya. Gitu. Jadi saya gambarkan begini ya. Ini ada apa namanya, database PDDikti, ini ada database emis gitu ya, database PDDikti, database emis. Nah, untuk bisa melakukan penarikan itu kan apa namanya ya, bisa dengan banyak cara lah, tapi untuk saat ini kita memang terintegrasinya sudah tersistem gitu. Jadi data yang ada di PDDikti itu ditarik secara otomatis oleh sistem, dan ditariknya itu sudah otomatis, sudah dijadwalkan atau sudah di scheduling setiap 1 hari sekali jam 12 malam ya. Jadi mungkin saat ini misalnya ada yang operator PDDikti dan emisi itu satu, dia megang 2 nih. Ketika dia sudah update datanya di PDDikti, lalu dia ngelihat ke emisnya, kok data saya belum masuk ya? Memang. Kenapa? Karena proses penarikan datanya itu baru nanti malam. Baru bisa dilihatnya kapan? Besokannya. Gitu. Pas lihat besokannya, wah alhamdulillah udah masuk gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu proses namanya proses update harian gitu ya. Nah, itu dilakukannya di kami di pusat dan sudah secara tersistem. Kira-kira seperti itu. Karena itu Pak, karena kita para operator ini ada sedikit kekhawatiran terkait dengan regulasi tadi yang Pak Lutfi sampaikan, bahwa nanti ke depan itu penetapan kampus yang berhak menerima bantuan baik Sarpras ataupun KIP ataupun sertifikasi dosen itu adalah data kampus, data mahasiswa atau data dosen yang terlaporkan secara aktif di emis, kan seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan itu karena ini begini Pak, banyak sekali kampus termasuk kampus saya barangkali ya. Di sini ada data mahasiswa itu hanya 151 gitu. Padahal faktanya kalau di predikti itu lebih dari segitu gitu. Ini apakah memang ini data penarikan data yang masih bersifat sementara, karena ini sudah berjalan beberapa semester itu data mahasiswa ini masih segini saja gitu Pak. Nah, makanya apakah saya hanya tinggal menunggu kapan data ini berubah hasil dari sedot menyedot oleh admin pusat atau memang oleh kita gitu Pak? Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Untuk proses penarikan ini memang dari Bapak Ibu sekalian tinggal menunggu saja gitu. Jadi apa ya, ini untuk data mahasiswa jumlah segini mulai dari kapan? Apakah memang dari awal berdiri dari awal meluncurnya emis 4 datanya hanya sedikit, sejak emis ini aja baru segini ya? Berarti perlu nanti saya melihat ke dalamnya juga. Nah, terkait dengan kendala-kendala seperti ini juga nanti kan apa namanya ya, saya perlu ngecek ke database dari PDDikti-nya apakah sudah dikirimkan semua
apakah belum? Nah mungkin bisa jadi data-datanya nih sudah profilnya ini sudah ada. Jadi mahasiswa itu di dalam database-nya PDDikti itu ada dua. Satu, data profil, yang kedua, data aktivitas perkuliahan. Jangan-jangan profilnya udah ada, tapi aktivitas perkuliahannya belum ada, gitu ya kan. Nah, kalau untuk data profilnya ini di EMIS itu belum bisa ditampilkan data profilnya doang gitu. Karena EMIS ini harus bisa melihat aktivitas kuliahnya, apakah dia aktif saat ini, apakah dia cuti, apakah dia mengundurkan diri, dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang ditampilkan di EMIS. Kira-kira seperti itu. Jadi saat ini aplikasi hanya baru bisa menampilkan seperti itu, dan memang belum bisa menampilkan secara keseluruhan, atau memang waktu itu kalau nggak salah kita sepakati untuk tidak ditampilkan seperti itulah, karena nanti menimbulkan kerancuan gitu. Karena untuk untuk bisa kita tampilkan itu sebetulnya lebih ribet lagi prosesnya daripada yang sekarang gitu. Kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan doakan saja secepatnya ya, karena kemarin kan saya juga masih sendiri gitu ya. Sekarang ini udah ada yang bantuin nih, saya mungkin agak bisa lebih fokus ke proses yang di balik layarnya gitu ya. Mudah-mudahan itu cepat terselesaikan. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, mungkin ada lagi ya, tadi Bapak baju hitam di depan. Dari teman-teman, boleh? Iya. Baik. Nggak ada daftarnya. Nggak ada sama sekali, atau warnanya pink. Nggak ada sama sekali. Coba lihat di tahun ajaran. Takutnya tahun ajaran yang sekarang gitu. Kalau misalnya nanti itu sih perlu dicek ya datanya. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan juga ya. Oke, saya paham Pak. Oke. Nah, ini untuk tampilan dashboard awal ketika saat login ini ada dua ya. Ada total data keseluruhan, ada total data aktif berjalan. Kenapa saya tampilkan dua ini? Waktu itu ada terkendala data
mahasiswa UIN itu misalnya UIN Jakarta ya, itu misalnya ada sekitar 30 ribuan atau 33 ribu misalnya gitu pada waktu itu. Nah, ketika muncul di sini nih, itu hanya 10 ribu misalnya. Kenapa yang muncul baru 10 ribu? Nah, jadi tadi sesuai dengan yang saya infokan, bahwa EMIS itu melihat data yang mahasiswanya sudah dilaporkan gitu. Kalau berdasarkan pengakuan 33.000, tapi yang baru dilaporkan 10.000, yang muncul ya yang 10.000 itu gitu. Nah, untuk yang sekarang di tahun ajaran 2023-2024 genap. Tadi untuk kampus Bapak dari mana? Izin? Dari? Stay Persis Jakarta. Dari Stay Persis Jakarta yang muncul adalah total data keseluruhan. Total data keseluruhan ini saya hitung sebagai bukan saya hitung. Saya tampilkan berdasarkan acuan dari tahun ajaran yang sebelumnya. Jadi untuk melihat berapa jumlah mahasiswa yang ada dalam satu perguruan tinggi secara keseluruhan tanpa dilaporkan yang sudah aktif atau belum, itu saya tampilkannya di paling atas. Nah, untuk data-data yang baru dilaporkan atau baru didatakan dari PDDikti dan sudah mengalir ke EMIS, ini tabel yang bawah, total data aktif yang berjalan gitu. Nah, tadi kan Bapak untuk total data aktif berjalan di tahun ajaran yang sekarang itu kan 0 gitu ya. Otomatis di dalam daftar mahasiswa pasti 0, nggak ada apa-apa gitu. Karena memang datanya 0. Nah, kalau misalnya di sini ada datanya, nanti dia akan tampil di sini gitu. Akan tampil di daftar mahasiswa. Nih, 2024-2025 genap. Kira-kira seperti itu, Pak. Ini juga data lulusannya 0 karena mungkin belum dilaporkan dari UIN-nya ke PDDikti. Kira-kira seperti itu. Saya jadi buka profil orang ya. Profil kampus orang ya. Solusinya tinggal nunggu. Karena tadi saya bilang terakhir, di data PDDikti itu ada 3 modul yang kita tarik. Yang pertama modul kelembagaan, yang di dalamnya berisi data lembaga, data prodi, gitu. Di dalamnya termasuk data akreditasi lembaga dan akreditasi prodi. Itu sudah selesai, sudah bisa berjalan dan sudah terupdate. Lalu yang kedua ada data personel atau data dosen. Data dosen ini alhamdulillah sudah berjalan juga dan sudah bisa real gitu. Coba mungkin diperhatikan juga EMIS-nya data dosennya udah benar belum gitu. Kalau data lembaga dan data dosen itu alhamdulillah udah berjalan. Tapi kalau untuk data mahasiswa ini yang masih proses sampai hari ini. Dan ketika saat ini ya, ketika saya juga sedang maintenance atau memfixing aliran integrasinya, terkendala lagi dengan maintenance-nya PDDikti yang sekarang gitu. Udah dapat suratnya kan. Jadi untuk saat ini belum bisa dilakukan secara maksimal untuk penarikan data mahasiswanya karena kami pun di tingkat pusat tidak bisa mengakses ke dalam database-nya PDDikti. Karena aksesnya saat ini masih terhenti. Nah, kalau database-nya sudah bisa terbuka, sudah balik lagi secara normal, insya Allah mungkin bisa secepatnya saya akan menyelesaikan data mahasiswa ini, termasuk penarikan di tahun ajaran yang sebelumnya, gitu. Nah, mungkin, oh ya, ini ada informasi juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang di tahun ajaran yang sebelumnya, yaitu 2024-2025
ganjil belum melakukan BAP, seperti sesuai ya. Memang di arahan di awal itu Bapak Ibu wajib memiliki BAP. Jadi bagi yang belum, silakan nanti mengajukan pembukaan periode. Nah, tetapi saya tidak menyarankan sekarang untuk pengajuan pembukaan periode. Kenapa? Pengajuan pembukaan periode untuk saat ini sudah saya setting, sudah saya set, itu ada maksimal waktu harinya. Misalnya untuk data yang gak terlalu berat, saya paling kasih maksimal 7 hari untuk bisa menyelesaikan pendataannya. Nah, dalam waktu sebulan ke depan kan PDDT lama ya, kalau nggak salah sampai Agustus ya, ya kan, sampai 21 Agustus ya Pak. Kalau, enggak, kalau pelaporan, kalau ini maintenance-nya. Oh iya, 21 Juli, sorry, bukan 21 Agustus. Ya, sampai kira-kira minggu depan lah. Nah, nanti ketika saat data mahasiswa saya lihat udah bisa berjalan, udah bisa settle, dan udah bisa paling minimal mendekati lah. Mungkin untuk bisa sama itu saya juga agak sulit ya, karena berbagai faktor kondisi di infrastruktur kita dan aliran data itu mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya ya, bisa mengalir tapi belum maksimal secara 100%. Nanti ketika mungkin nanti data mahasiswa jumlahnya sudah mendekati dengan yang ada di PDDT, baru saya infokan boleh silakan untuk melakukan pembukaan periode. Nah, pembukaan periode nanti minta approvalnya bisa dilakukan di Kopertais gitu ya. Nah, itu tambahan kerjaan lagi Kopertais. Sebetulnya sama dengan emisi yang dulu, pengajuan pembukaan periode bisa di-approve oleh Kopertais. Nah, cuma memang saat ini lagi-lagi untuk proses pengajuan ke Kopertais itu masih ada bug di akun Kopertais gitu ya. Jadi masuknya saat ini baru ke pusat semua gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian yang di bawah Kopertais ini mengajukan pembukaan periode, nanti nggak bisa minta approve di Kopertais, cuma bisanya di pusat gitu ya. Nah, ini saat ini sedang kami usahakan juga untuk fitur tersebut tampil lagi di akun Kopertais, dan nanti dari pihak Kopertais bisa melakukan approval. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, silakan. Dua lagi Pak, dua lagi, yang ini satu sama satu lagi yang di belakang. Ya, silakan Pak. Mohon izin Bapak, saya dari Universitas Al-Azhar FAI. Kebetulan saya operator baru. Saya sudah koordinasi dengan operator sebelumnya terkait akun. Ya. Ini kan melakukan daftar sekarang ya, daftar akun tuh. Tapi ketika nomor statistik atau NSPT-nya diinput, itu nama instansinya berbeda Pak. Bukan Al-Azhar. Tapi STIT YPI Kerinci. Al-Azhar ya. Iya. Terima kasih. Boleh sebentar ya. Kendala akun ya.
Boleh diinformasikan Pak, nomor kode PT-nya aja. Kode PT. Kode PT PD Dikti. Lihat di PD Diktinya aja Pak langsung. Izin Bapak, kodenya 031 044. NSPT-nya berapa Pak? Boleh disebutkan? NSPT-nya. Nomor statistik ya Pak? Iya. 144 144 31 31 74 74 01 01 031. 031 dari 144. Bentar ya. Bapak ada tahu nomor NSPT yang benernya dari? Boleh diulang Pak? Masnya tahu nomor NSPT perguruan tingginya dari Dari operator sebelumnya, dari BAP. operator sebelumnya dari BHP. Iya. Oke. Stit YPPI Kerinci, Stit YPPI Kerinci ya. Iya. Oke.
Udah bisa ya? Udah yang keluar Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, makasih Bapak. Oke, Mas, nanti surat BAP-nya yang lama saya minta ya dikirim ke siapa ya? Pak ini ada nggak di grup ya? Pak Basir. Ya, ada di grup Pak. Ya, nanti minta dikirimin ke saya. Gitu. Oke, siap, makasih Pak. Kasih ya. Ya, siap. Ya, izin Pak. Ya, Saya Fauzan dari FIU Hamka. FIU. Ini kebetulan saya sudah mendaftarkan akun emis ini, tetapi dengan nomor statistik yang berbeda gitu dari yang terdaftar di BAP emis di sistem yang lama. Oh Gitu. Perbedaannya di angka terakhirnya kan, angka terakhirnya itu harusnya 8. Kemudian kami input 3, muncul memang di situ nama FIU Hamka gitu dan berhasil terdaftar. Tetapi pada saat saya login itu nama lembaganya tidak ada gitu, tidak muncul. Sehingga tidak ada data yang tersinkron ke sistem yang baru ini gitu. Oh iya ya, boleh. Masnya boleh izin ditulis nomor NIK-nya yang didaftarkan, nanti dikasih ke saya. NIK-nya? NIK sama apa? NIK sama NSPT, sorry. NSPT? Iya, 2 Oh itu. iya, oke siap. NIK namanya siapa, NSPT-nya. Nanti saya NIK-nya ketik salah lagi. Oh iya, baik. Ya. Oke. Ya, memang kemarin ada untuk kasus-kasus yang ketika dia sudah mendaftar tetapi pas masuk bilangnya apa, data-data kampus perguruan tinggi saya kemana gitu. Saya tanya nomor kampusnya berapa, NSPT-nya sekian. Pada saat saya lihat NSPT-nya sekian, nggak ada si akun orang ini. Ternyata akun orang ini nggak ada datanya karena tadi nggak nyangkut di lembaga gitu ya. Itu terjadi memang karena proses cleansing kami di emis sebelumnya dengan emis yang sekarang gitu. Nah, untuk mungkin yang punya permasalahan seperti itu bisa dilaporkan juga nanti. Saya pindahkan akunnya dari yang tidak bertuan ke yang bertuan. Kira-kira seperti itu.
Ini atas nama Mas Fauzan Pratama bukan? Iya betul. Oke. Oke, Mas Fauzan bisa di relogin. Ya, baik. Ini informasi juga ya bagi Bapak Ibu sekalian yang masih nama kampusnya ada FAI-nya di depannya, itu boleh dilaporkan juga ke saya karena untuk yang ada FAI-nya di depannya itu sebetulnya itu masih kampus yang lama, dan dari Fidelity itu ada untuk data baru lagi. Sama ya Pak? FAI ya Pak? Masih kosong juga, oke. Baik, ada lagi? Ya, dicatetin aja nggak apa-apa. Nanti dikirim ke saya. Nggak apa-apa sih Pak. Baik teman-teman operator semua yang masih ada kendala dengan emis ya, boleh silakan dicatat saja. Termasuk yang Asalamiah ya, siapa Bu Ika? Asalamiah kan katanya itu Pak, operatornya yang dulu itu kan sudah tidak aktif. Ini diangkat operator yang baru, tapi akunnya itu nggak ada yang bisa login. Ketika lupa password juga emailnya nggak tahu sandi emailnya. Registrasi baru lagi ada kali ya? Ya, kalau untuk yang seperti itu registrasi akun baru, nanti pengajuan akun lamanya dinonaktifkan. Nanti bisa ke Bapak nih. Bapak bisa nih nonaktifin. Canggih dia udah. Canggih pokoknya. Oke, Pak, nomor HP Bapak boleh dipublish Pak? Oh tidak, baik. Gitu aja teman-temannya, mengingat waktu juga sudah asar ya. Nah, kenapa? Iya. Registrasi baru lagi aja Pak ya. Untuk alih bentuk ya, alih bentuk itu nanti laporan aja. Itu ada apa namanya, terkait SK barunya, nomor SPT barunya, PDPT barunya, nanti dilaporkan, nanti ada proses migrasi nih. Jadi akun yang lama ketariknya ke yang baru, ya kan? Nanti di kampus yang baru dibuka ada sinkronisasi data dari kampus lama. Gitu. Jadi sebagian data yang sudah diinput di kampus lama bisa ditarik ke kampus yang baru. Palingan dilaporkan aja yang barunya sama SK terbarunya lah, SK kampus barunya.
Baik, saya rasa cukup ya. Demikian untuk pembahasan pemaparan materi terkait dengan emis. Sekali lagi ditunggu sekitar 10-15 menit ke depan untuk pendataan yang bermasalah. Ditunggu di tulis di kertas ya, akun atau misalnya yang minta bantuan untuk eksekusi apa, silakan ditulis di kertas. Ditunggu 10 menit ke depan. Untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya di acara selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.